Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Raja PPN, channel yang berisi video-video tutorial aplikasi e-faktur pajak. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi video tutorial mengenai cara instalasi aplikasi e-faktur pajak. Nah, bagi Anda yang baru akan menggunakan aplikasi e-faktur pajak, nah di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan instalasi aplikasi e-faktur pajak, kemudian juga bagaimana cara apa-apa saja yang harus dipersiapkan sebelum melakukan instalasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara detail ya rekan-rekan, step langkah demi langkahnya, yang sehingga rekan-rekan itu mudah memahami dan nanti akan mudah mempraktekannya. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Jadi apa yang harus dilakukan adalah rekan-rekan itu tentunya download aplikasi e-faktur pajak ya. Rekan-rekan buka browser Google Chrome, kemudian rekan-rekan ketikkan di pencarian atas Google itu ketik Innova. Jadi kita akan masuk ke website Innova ya, http://e-faktur.pajak.go.id. Nah, di sini klik di sini. Nah, kemudian kita aplikasi e-faktur ada di nomor 1 ini ya. Aplikasi e-faktur, kita download aplikasi e-faktur yang terbaru, kita klik di sini. Nah, dia di sini yang warna merah ini. Nah, kita akan download aplikasi e-faktur yang terbaru, yaitu aplikasi e-faktur 3.2 ya. Nah, di sini untuk sistem operasinya komputer rekan-rekan itu apabila menggunakan komputer Windows ya, itu ada versi 32, ada versi 64. Nah, kebanyakan komputer baik itu PC ataupun laptop saat ini tipenya adalah yang 64 bit. Nah, jadi saya akan mencontohkan yang 64 bit. Rekan-rekan klik di sini ya, 64 bit ini ya. Nah, tapi saya akan skip nanti downloadnya karena akan prosesnya lama. Jadi nanti saya akan skip saja. Jadi ini saya cancel saja. Nanti saya akan tunjukkan hasil downloadannya itu. Hasil downloadannya itu seperti ini ya rekan-rekan ya. Nah, saya buatkan satu folder khusus ya. Saya kasih nama e-faktur 3.2. Nah, tapi ini rekan-rekan bebas yang memberikan nama folder apa. Yang pastinya rekan-rekan itu harus membuat satu folder khusus ya. Nah, seperti ini saya bikin folder khusus e-faktur 3.2 ini. Nah, seperti ini ya hasil download driver ya, installer aplikasi e-faktur. Nah, kenapa harus kita buatkan satu folder, supaya nanti ketika kita ekstrak dia tidak tergabung dengan file-file yang lain. Jadi di dalam satu folder ini saja. Nah, seperti itu. Kita klik kanan. Nah, kemudian kita pilih extract here. Nah, jadi dia tidak bercampur dengan file yang lainnya, dia di dalam satu folder saja. Nah, selesai seperti ini ya hasil ekstraknya. Tipe application-nya e-tax invoice Windows 64 bit, kita klik 2 kali. Nah, kemudian itu kita klik ekstrak ya rekan-rekan ya. Nah, kita klik ekstrak saja. Nanti dia otomatis akan mengekstrak di sini, di dalam folder ini. Nah, rekan-rekan sudah mulai kelihatan ya, itu file-file yang diekstrak apa-apa saja. Ada folder Java, kemudian Derby, e-faktur. Nah, sudah selesai langkah pertama. Kemudian langkah kedua, kita harus download sertifikat elektronik. Nah, kita masuk ke website tadi ya, kita kembali lagi. Nah, ini website Innova ini. Nah, kita tentunya rekan-rekan itu bagi yang pertama kali, rekan-rekan sudah diberikan password ya via email ya, password untuk masuk aplikasi Innova ini. Ketika rekan-rekan pertama kali mendaftar, rekan-rekan akan mendapatkan password Innova, kemudian kode aktivasinya. Nah,
dan passphrase sertifikat elektronik. Nah, kita masukkan nomor NPWP, kemudian kita masukkan password Innova. Nah, kemudian kita klik login. Nah, kemudian saya perkecil dulu ya ukurannya ini. Nah, rekan-rekan itu pilih di sini ya, download sertifikat ini. Nah, di sini. Nah, kemudian rekan-rekan ini diklik OK. Nah, kemudian rekan-rekan ini akan diminta untuk memasukkan passphrase. Nah, passphrase ini itu adalah passphrase yang saat rekan-rekan pertama kali mendaftar sertifikat elektronik Innova ke kantor pajak. Nah, petugas itu akan meminta passphrase ya, atau kata sandi yang rekan-rekan tentukan sendiri kata sandinya itu apa. Nah, kombinasi antara huruf dan angka. Nah, jadi istilahnya di sini adalah passphrase, sertifikat elektronik. Nah, itu istilahnya. Jadi rekan-rekan masukkan di sini passphrase-nya. Nah, oke ya. Kita klik download. Nah, dia akan mendownload di folder download ya. Nah, jika sudah, sertifikat elektroniknya akan kita arsip ya, kita arsip. Nah, kita cari. Nah, kemudian kita akan arsip ini kita pindahkan ya. Kita cut, kemudian kita pindahkan. Nah, karena nanti ketika kita proses instalasi, kita diminta untuk sertifikat elektroniknya, jadi kita simpan. Nah, diingat ya file tempat penyimpanan rekan-rekan ya, karena nanti ketika proses instalasi akan diminta sertifikat elektronik ini, di mana penyimpanannya rekan-rekan harus ingat. Nah, kemudian langkah kedua adalah kode aktivasi. Kode aktivasi ini yang dikirim oleh kantor pajak ya, via pos ke alamat perusahaan rekan-rekan ya. Nah, apabila rekan-rekan lupa kode aktivasinya, itu rekan-rekan bisa lihat di profile user ini, klik. Nah, di sini ada kode aktivasinya. Nah, ini dia kode aktivasinya. Nah, rekan-rekan catat ya di kertas, atau di mana gitu. Nah, kita sekarang sudah siap kita untuk melakukan proses instalasi. Nah, oke, kita lanjut sekarang masuk ke proses instalasi aplikasi e-faktur ya, di folder tadi ini e-faktur 3.2. Nah, kemudian kita pilih adalah file yang namanya e-text invoice, kemudian yang tipenya application. Nah, yang ini kita klik 2 kali. Nah, kita tunggu ya. Nah, jadi saya ulangi lagi, kembali lagi, kita tadi yang harus kita persiapkan untuk proses instalasi adalah yang pertama itu tentunya download aplikasi fakturnya, kemudian yang kedua sertifikat elektroniknya, kemudian yang ketiga itu kode aktivasinya. Nah, itu 3 hal itu ya rekan-rekan yang harus rekan-rekan siapkan. Nah, kemudian kata sandi yang harus rekan-rekan catat itu, yang harus rekan-rekan simpan ya, kata sandi ketika login di password Innova. Nah, kita sebutnya ada password Innova ya. Kemudian yang kedua adalah passphrase sertifikat elektronik. Nah, itu dia dua itu ya. Jadi ada password Innova dan passphrase sertifikat elektronik. Nanti itu akan kita ya, ini dia. Nah, kalau sudah begini rekan-rekan ya, ini memang
sudah tercentang di local database. Nah, kita klik connect saja. Nah, di sini diminta untuk memasukkan NPWP, kemudian sertifikat user, nah sertifikat elektronik tadi ya. Nah, kemudian kode aktivasi. Nah, kita masukkan ya. Nah, kita pilih tadi tempat lokasi penyimpanan sertifikat elektronik ya, di dokumen tadi di folder SE ya. Kemudian kita klik open. Nah, kita diminta untuk memasukkan passphrase sertifikat, passphrase sertifikat elektronik ya. Nah, kemudian masukkan kode aplikasinya. Kemudian klik register. Nah, rekan-rekan di sini diminta untuk memasukkan CAPTCHA ya. Nah, CAPTCHA, masukkan CAPTCHA. Nah, kemudian passwordnya itu adalah password Innova ya rekan-rekan ya. Password ketika login ke website Innova, nah itu passwordnya. Nah, kemudian submit. Nah, di sini itu rekan-rekan masukkan nama usernya itu adalah nama admin. Jadi ini adalah nama user, ini nama user ketika rekan-rekan akan login nantinya ke dalam aplikasi faktur. Nah, saya di sini bebas itu namanya apa, tapi saya di sini contohkan ada namanya admin ya. Kemudian nama lengkap ini, nah ini diisi nama lengkap ini adalah nama direktur atau nama pemilik usaha ya rekan-rekan ya. Nah, di sini nanti akan tampil nama lengkapnya, di sini akan ditampilkan di faktur pajak elektronik ya ketika rekan-rekan cetak. Nah, di situ tanda tangan basahnya itu barcode-nya. Nah, itu namanya adalah nama penanda tangannya di fakturnya itu adalah namanya di sini, nama direktur atau nama pemilik usaha. Nah, di sini. Nah, kemudian di sini password di sini adalah password ketika nanti rekan-rekan masuk aplikasi faktur ya. Nah, di sini nama usernya admin, nah passwordnya juga rekan-rekan yang tentukan apa, jadi bebas saja ya. Nah, kalau saya di sini nah, kemudian rekan-rekan daftarkan user, klik di sini daftarkan user. Ya, registrasi user sukses, kemudian klik OK. Nah, di sini kemudian rekan-rekan tinggal login ya, login. Nah, kemudian nama usernya tadi, nah admin, kemudian passwordnya tadi ya yang rekan-rekan sudah setel ya, 6 digit tadi ya. Nah, kemudian klik login. Nah, oke, kemudian selanjutnya itu kita perlu untuk menyetel profil PKP ya. Nah, profil PKP ini kita perlu setel. Nah, kita perlu isi kode posnya di sini. Kode posnya. Kemudian nomor teleponnya.
kemudian ini nomor HP ya. Nah, kemudian ini nomor faxnya, penanda tangan ya. Jabatan direktur. Nah, tahun buku, kemudian klik simpan. Profil PKP berhasil disimpan. Untuk memakai profil baru, Anda harus mereset aplikasi. Tutup aplikasi sekarang. Ya, kita pilih yes. Jadi kita tutup dulu aplikasinya, kemudian kita login kembali ya. Kita login kembali. Nah, kita masukkan nanti nama usernya admin, kemudian passwordnya tadi yang 6 digit ya. Yang baru kita bikin ya, 6 digit. Nah, oke, kita klik login. Ya, sudah. Satu lagi, kita akan masuk ke yang perlu harus di setting adalah kita update sertifikat elektroniknya ya, rekan-rekan. Rekan-rekan masuk ke menu referensi, administrasi sertifikat, kemudian rekan-rekan klik open ya. Nah, kemudian rekan-rekan cari tempat penyimpanan sertifikat elektronik. Nah, tadi kita sudah buat folder SE, tempat untuk menyimpan sertifikat elektronik. Nah, kita cari sertifikat elektronik ini, ekstensinya itu P12 ya, ujungnya ya. Kemudian logonya itu adalah gambar kunci. Nah, ini dia. Kita klik open, kemudian kita masukkan passphrase sertifikat elektronik. Kita klik OK, kemudian kita klik simpan dan OK lagi. Nah, sampai di sini sudah selesai ya tutorialnya. Aplikasi faktur pajak sudah siap digunakan. Nah, rekan-rekan sudah bisa untuk membuat faktur pajak. Tapi sebelum rekan-rekan membuat faktur pajak, rekan-rekan harus meminta nomor seri faktur pajak secara online di website Innova. Nah, kemudian rekan-rekan setelah mendapat nomor seri faktur pajaknya, rekan-rekan rekam di aplikasi ini ya. Nah, rekam nomor seri faktur pajaknya, kemudian baru rekan-rekan bisa untuk merekam membuat faktur pajak keluaran. Nah, rekan-rekan bisa tonton video tutorial saya yang lainnya di channel ini, channel Raja PPN ini, cara meminta nomor seri faktur pajak, kemudian cara merekam nomor seri faktur pajak, kemudian cara membuat faktur pajak. Nah, tonton juga video-video tutorial saya yang lainnya. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.